Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, selamat malam. Kembali di kesempatan malam hari ini, sama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Lama, Bilangan 5 ayat 11 sampai dengan 31. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali Tuhan, di malam ini kami boleh bersyukur atas penyertaan-Mu, atas cinta kasih-Mu yang telah berkenan Kau nyatakan di tengah-tengah kehidupan pada hari ini. Dan kami juga boleh bersyukur akan segala aktivitas kami, yang mana Tuhan, di dalam kesempatan ini, sebelum kami membaca dan merenungkan firman, kiranya Tuhan mau kuasai diri kami semua. Lebih Tuhan, kami yang akan membacakan dan menyampaikan sebagian daripada firman-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan mau kuasai diri kami, Tuhan mau urati kami, Tuhan mau curahkan Roh-Mu yang kudus, agar apa yang kami baca dan kami renungkan itu semua adalah kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah bersedia untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Baiklah Bapak-bapak, kita akan sama-sama membaca renungan firman Tuhan pada malam hari ini, terambil dari Bilangan 5 ayat 11 sampai dengan 31. Hukum mengenai perkara cemburuan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila istri seorang berbuat serong dan tidak setia terhadap suaminya, dan laki-laki lain tidur dan bersetubuh dengan perempuan itu dengan tidak diketahui suaminya, karena tinggal rahasia bahwa perempuan itu mencemarkan dirinya. Tidak ada saksi terhadap dia tidak kedapatan. Dan apabila kemudian roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya, atau apabila roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, walaupun perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, maka haruslah orang itu membawa istrinya kepada imam. Dan orang itu harus membawa persembahan, karena perempuan itu sebanyak 1/10 epa tepung jelai, yang ke atasnya tidak dituangkannya minyak, dan yang tidak dibubuhi kemenyan. Karena korban itu ialah korban sajian cemburuan, suatu korban peringatan yang mengingatkan kepada kedurjanaan. Maka haruslah imam menyuruh perempuan itu mendekat dan menghadapkannya kepada Tuhan. Lalu imam harus membawa air kudus dalam suatu tempayan tanah, kemudian harus memungut debu yang ada di lantai kemah suci dan membunuhnya ke dalam air itu. Apabila imam itu sudah menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, haruslah ia menguraikan rambut perempuan itu, lalu meletakkan korban peringatan, yakni korban sajian cemburuan, ke atas telapak tangan perempuan itu, sedang di tangan imam haruslah
ada air pahit yang mendatangkan kutuk. Maka haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan berkata kepadanya, jika tidak benar ada laki-laki yang tidur dengan engkau, dan jika tidak engkau berbuat serong kepada kecemaran, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, maka luputlah engkau dari air pahit yang mendatangkan kutuk ini. Tetapi jika engkau padahal engkau di bawah kuasa suamimu berbuat serong dan mencemarkan dirimu oleh karena orang lain dari suamimu sendiri bersetubuh dengan engkau, dalam hal ini haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan sumpah kutuk. Dan haruslah imam berkata kepada perempuan itu, maka Tuhan kiranya membuat engkau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu, dengan mengempiskan pahamu dan mengembungkan perutmu. Sebab air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu untuk mengembungkan perutmu dan mengempiskan pahamu. Dan haruslah perempuan itu berkata, amin, amin. Lalu imam harus menuliskan kutuk itu pada sehelai kertas dan menghapuskan dengan air pahit itu. Dan ia harus memberi perempuan itu minum air pahit yang mendatangkan kutuk itu, dan air itu akan masuk ke dalam badannya dan menyebabkan sakit yang pedih. Maka haruslah imam mengambil korban sajian cemburuan dari tangan perempuan itu, lalu mengunjukkannya ke hadapan Tuhan dan membawanya ke mezbah. Sesudah itu haruslah imam mengambil segenggam dari korban sajian itu sebagai bagian ingat-ingatannya dan membakarnya di atas mezbah. Kemudian memberi perempuan itu minum air itu. Setelah terjadi demikian, apabila perempuan itu memang mencemarkan dirinya dan berubah setia terhadap suaminya, air yang mendatangkan sumpah serapah itu akan masuk ke badannya dan menyebabkan sakit yang pedih, sehingga perutnya mengembung dan pahanya mengempis, dan perempuan itu akan menjadi sumpah kutuk di antara bangsanya. Tetapi apabila perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, melainkan ia suci, maka ia akan bebas dan akan dapat beranak. Itulah hukum tentang perkara cemburuan. Kalau seorang perempuan telah berbuat serong dan mencemarkan dirinya, padahal ia di bawah kuasa suaminya, atau kalau roh cemburu menguasai seorang laki-laki sehingga ia cemburu terhadap istrinya, ia harus menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, dan imam haruslah melaksanakan seluruh hukum ini kepada perempuan itu. Laki-laki itu akan bebas daripada salah, tetapi perempuan itu haruslah menanggung akibat kesalahannya. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, tidak ada manusia yang masih hidup di dunia ini yang bebas dari masalah. Begitu juga tidak ada orang yang memilih hidup berumah tangga yang luput persoalan. Di dunia ini tidak ada rumah tangga yang sempurna, karena rumah tangga tersebut diisi dan dijalani serta diperjuangkan oleh orang-orang yang juga tidak sempurna, yang memiliki berbagai
perbedaan dalam banyak hal. Kadang realita ini kurang dihayati, bahkan tidak disadari oleh orang-orang yang memilih menikah dan membangun rumah tangga. Tidak sedikit pasangan suami istri yang awalnya merasa sangat cocok pada akhirnya memutuskan untuk berpisah atau bercerai karena alasan ketidakcocokan. Ketidakcocokan lahir dari suami atau istri yang memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap pasangannya. Ketika ekspektasi tidak terpenuhi, mereka menjadi kecewa dan berpikir bahwa mereka tidak mungkin mewujudkan perkawinan yang ideal. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, saat melihat realita perjalanan rumah tangga, ternyata ada beberapa persoalan yang seringkali muncul, antara lain masalah keuangan, tidak memiliki anak, ketidaksetiaan, perselingkuhan, putusnya komunikasi, perbedaan prinsip, bahkan perubahan fisik, perbedaan keyakinan, pembagian tugas, pertengkaran, dan lain-lain sebagainya. Maka dapat menghilangkan sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah rumah tangga. Ada pula rumah tangga yang pada awalnya diawali dengan kemeriahan, yang kelebihan hanya karena gengsi atau tuntutan keadaan, namun setelah itu terjadi keterpurukan, bahkan mengabaikan terhadap hidup rumah tangga itu sendiri. Semula segala sesuatu kelihatannya sangat indah dan menyenangkan, tetapi kelamaan semuanya mengalami kemerosotan, bahkan ada yang berujung pada perpisahan atau perceraian. Di dalam pembacaan Alkitab, Bilangan 5 yang baru saja kita sama-sama kita baca, Bilangan 5 ayat 11-31, menggambarkan perintah Allah berupa hukum tentang perkara kecemburuan. Hal ini menggambarkan tentang sikap dan tindakan yang perlu dilakukan ketika seorang sedang cemburu. Hukum ini ditetapkan di tengah konteks umat Israel yang keluar dari perbudakan di Mesir. Perintah ini diberikan oleh Allah karena Allah menghendaki agar kekudusan pernikahan selalu dipelihara oleh umat Israel, agar Allah mencurahkan berkat atas kehidupan mereka. Dalam renungan ini, Tuhan berfirman kepada Musa untuk berbicara kepada orang Israel tentang hukum ini. Apabila suami mencurigai istrinya telah berlaku tidak setia, maka entahlah si istri terbukti atau tidak terbukti bersalah, si suami harus membawa istri kepada imam dan membawa persembahan tepung jelai sebagai korban cemburuan. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya si suami mengharapkan keadilan Allah atas rasa kecurigaan yang berlebihan, mungkin atas rasa karena perubahan-perubahan psikologis, perubahan-perubahan lain-lainnya, atau bahkan mungkin perubahan-perubahan ekonomi. Atas kejahatan yang telah dilakukan istrinya, kemudian imam akan menguraikan rambut perempuan itu dan meletakkan korban cemburuan ke telapak tangan si perempuan. Lalu imam akan menyumpah perempuan itu dengan
sumpah kutuk. Setelah itu si perempuan harus meminum air kudus yang telah dibubuhi debu dari lantai kemah suci. Bila kemudian terjadi perubahan dalam dirinya sebagai akibat meminum air itu, itulah bahwa si perempuan bersalah. Bila tidak ada perubahan apapun, perempuan itu terbukti suci, meskipun si istri terbukti atau tidak terbukti bersalah, si suami tidak akan disalahkan karena kecemburuannya. Bapak-bapak, kaum pria yang Tuhan Yesus kasihi, bagi kita yang hidup sekarang, peraturan ini memang terlihat atau terkesan berat sebelah menganut feminisme, jelas akan mengkritisi ketidakadilan gender yang bergambar dalam teks ini. Mungkin seorang istri juga berhak melakukan hal yang sama bila ia mencurigai suaminya telah berlaku tidak setia. Memang dalam peraturan ini tentu saja tidak. Mengapa? Hal ini terjadi karena bangsa Israel masa itu mengikuti garis otoritas yang ditetapkan Allah, bahwa suami bertanggung jawab kepada Allah dan istri bertanggung jawab kepada suaminya. Hukum ini diperintahkan Allah untuk dilakukan dalam kehidupan umat Israel supaya tidak terjadi sikap dan tindakan main hakim sendiri. Sistem itu sangat memihak laki-laki. Akibatnya seorang suami bisa main hakim sendiri terhadap istrinya, bisa memukuli, bahkan bisa membunuh istrinya hanya karena cemburu. Demi menghindari suatu situasi buruk tersebut, maka hukum tentang perkara cemburuan ini pun muncul menjadi aturan yang harus diperhatikan oleh setiap suami dan istri dalam hidup rumah tangga dalam konteks umat Israel. Peraturan tersebut kemudian menjadi sebuah pedoman bagi umat Allah dalam menanggapi masalah ketidaksetiaan seorang istri terhadap suaminya. Dan sebaliknya, apabila suami tidak setia, Allah sendiri yang akan menjadi hakimnya. Artinya bahwa baik suami atau istri sama-sama punya kewajiban untuk belajar menjadi setia terhadap Allah dan pasangannya melalui kehidupan rumah tangga. Hukum ini memperlihatkan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah selalu menghendaki kekudusan pernikahan agar pasangan suami istri yang sudah dipersatukan oleh Allah juga harus saling menjaga kekudusan pernikahannya sampai maut memisahkan. Selain itu juga Bapak-bapak Ibu, Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, ini juga memperlihatkan kepada kita bahwa menyelesaikan perkara cemburu bukanlah sebuah perkara yang gampang atau sepele. Dengan demikian, perkara ini perlu diselesaikan bukan hanya oleh kedua belah pihak saja, tetapi juga harus melalui prosesi ritual atau tradisi keagamaan pada saat itu. Perkara cemburu tidak hanya berdampak pada ketentraman hidup dan batin sepasang suami istri, melainkan juga bagi seisi rumah tangga atau keluarga, dan bahkan bisa berdampak terhadap anak sanak saudara dan yang lainnya.
tersebut serta berdampak bagi kehidupan keagamaan maupun umat manusia. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam referensi seorang istri harus belajar menjadi setia terhadap Allah dan suaminya melalui kehidupan rumah tangga, karena Allah selalu menghendaki kekudusan sebuah pernikahan. Pasangan suami istri yang sudah dipersatukan oleh Allah juga harus saling menjaga kekudusan pernikahan sampai maut memisahkan. Salah satu cara adalah dengan berjuang melahirkan nilai kesabaran terhadap kecemburuan dalam hidup rumah tangga. Kadang kecemburuan suami berasal dari sikap posesif yang berlebihan atau takut kehilangan, sehingga posesif ini muncul dari rasa cinta yang berlebihan sehingga suami takut kehilangan istrinya. Ketakutan akan kehilangan yang berlebihan dapat membangun prasangka-prasangka buruk dalam diri suaminya terhadap istrinya. Prasangka dalam pikiran tersebut akan mewujudkan dalam sikap cemburu yang keterlaluan. Kesabaran merupakan senjata untuk menangkal kehancuran jiwa istri akibat dari kecemburuan suaminya. Seorang istri yang sabar kepada suaminya tidak melulu berarti mencampakkan kecerdasan, keterampilan, dan segala potensi yang dimiliki oleh seorang istri. Kemampuan seorang istri bisa memposisikan dirinya secara tepat terhadap suaminya, dapat membangun suatu kebahagiaan di dalam keluarga. Dalam setiap persoalan, seorang istri perlu tetap menampilkan, menyatakan, dan memproses diri saat dan berpusat pada Kristus yang direfleksikan kepada suaminya. Begitu juga seorang suami perlu belajar menunjukkan sikap dan tindakan yang setia terhadap Allah dan pasangan melalui kehidupan pernikahan dan rumah tangganya. Allah selalu menghendaki kekudusan sebuah pernikahan. Pasangan suami istri yang sudah dipersatukan oleh Allah harus menjaga kekudusan sebuah pernikahannya sampai maut memisahkan. Salah satu cara mengupayakan itu adalah seorang suami perlu menghadapi bahwa tidak ada persoalan dalam rumah tangga yang tidak penting. Dalam hidup rumah tangga, persoalan cemburu bukanlah hal kecil, apalagi sepele. Kecemburuan yang wajar-wajar memang bisa dikatakan sebagai sebuah bumbu atau penyedap rasa untuk membuktikan adanya cinta. Akan tetapi kecemburuan suami terhadap istri secara berlebihan akan merusak cinta suami dan istri itu sendiri, yaitu suami yang kehilangan kepercayaan terhadap istrinya dan istri sebal terhadap suaminya. Perkara cemburu dapat membuat suami melakukan hal yang tidak baik terhadap istrinya, atau dengan kata lain main hakim sendiri, bahkan berlaku kasar. Oleh sebab itu, dalam menyelesaikan perkara cemburu dan persoalan rumah tangga lainnya, harus selalu melibatkan Tuhan dalam proses penyelesaiannya. Suami harus punya kebiasaan baik untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga dengan pertolongan Allah di dalam Kristus, dan bukan menurut daya dan kekuatannya sendiri. Penyelesaiannya pun tidak hanya secara manusiawi, tetapi juga dalam iman yang mewujudkan
melalui sikap dan tindakan yang berhikmat dan bijaksana. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasih, di saat kita akan memutuskan untuk kita menikahi seorang wanita, itu ada konsekuensi yang harus kita pikir masak-masak. Bahkan bapak-bapak mungkin sudah, buat saya pribadi dan bapak-bapak dan yang lainnya, itu bagaimana kita menyikapi perjalanan hidup kita. Bahkan secara teologis mungkin bagaimana kita menempuh bahtera rumah tangga yang idealis. Bagaimana bahtera rumah tangga itu di dalam perjalanan itu pasti akan sering diterpa, diombang-ambingkan oleh ombak dan gelombang, dan bahkan juga ada satu arus yang tenang, dan bahkan arus itu juga bisa menggandaskan bahtera itu sendiri. Dalam hal ini bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana kita sama-sama sebagai suami dan istri yang sudah dipersatukan Allah. Bahkan sebelum kita mempersiapkan untuk kita memasuki jenjang perkawinan, di kita sudah ada namanya satu dibilang namanya katesasi pernikahan, bina pranikah dan lain sebagainya. Itu maksud dan tujuannya agar kita memasuki kekudusan bahtera rumah tangga itu, agar kita dipersiapkan, agar kita mempunyai konsekuensi bagaimana kita membina rumah tangga, bagaimana kita hidup dengan orang yang berbeda tetapi menjadi satu arah, satu garis untuk menempuh, untuk mencapai pelabuhan yang akan kita tuju. Dan dalam proses itu memang tidak gampang. Di dalam perjalanan hidup itu mungkin kita diterpa banyak pergumulan, baik mengenai lingkungan, baik melalui lingkungan pekerjaan, lingkungan rumah tangga. Begitu juga mungkin juga dampak dari pasang surutnya gelombang kehidupan, itu akan berdampak. Karena berdampak karamnya bahtera rumah tangga itu sendiri. Bagaimana dengan sikap iman Kristen kita yang Tuhan telah persatukan sebagai suami istri yang telah Tuhan kuduskan? Itu sama-sama kita menyikapi akan perbedaan-perbedaan itu akan bisa menjadi satu, dengan satu motivasi, yaitu dengan mengkuduskan persoalannya itu menjadi yang lebih baik. Komunikasi antara suami dan istri jangan sampai adanya jangan sampai adanya ketersinggungan, jangan sampai ada istilahnya, kalau mungkin juga lagunya lebih keren lagi, jangan sampai ada dusta di antara kita. Bila ada persoalan apa-apa, kita bicarakan, kita ajak suami atau istri, yuk sama-sama kita selesaikan. Setelah itu kita ajak istri atau suami menghadap Tuhan, kita berdoa, kita mohon petunjuk Tuhan agar jangan sampai bahtera rumah tangga kita itu kandas dengan sia-sia. Sampai sedemikian renungan kita pada hari ini.
Kiranya Tuhan memberkati akan segala kehidupan kita maupun rumah tangga kita. Amin. Selamat malam. Baik Bapak-Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, setelah kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih di malam ini karena apa yang telah Tuhan pesankan terhadap kami lewat firman-Mu itu Tuhan. Kiranya Tuhan, firman-Mu itulah menjadi dasar kekuatan kami. Firman-Mu itulah adalah sebagai arah hidup kami untuk kami boleh sampai di tempat perhentian kami yang Tuhan telah janjikan. Bapa Surgawi, bila di antara kami ada pergumulan, baik di tengah-tengah keluarga kami semua, terlebih Tuhan, rasa ketidakkepercayaan antara suami maupun istri, Tuhan kiranya urapi, Tuhan kiranya bungkus kami semua, kiranya Tuhan kuduskan kami semua. Biarlah Tuhannya sendiri yang akan menyelesaikannya, agar cinta kasih Tuhan selalu Kau nyatakan di tengah kehidupan kami. Bapa, kami berdoa juga Bapa, untuk kami sebagai kaum Bapa, untuk kami sebagai kepala rumah tangga. Biarlah Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi kami untuk kami bisa berlaku bijak, baik terhadap istri kami maupun anak maupun keluarga dan handai tolan yang lain. Biar semua itu Tuhan berkenan di hadapan. Biar semua itu Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan kami, bahwa Engkaulah Allah kami, sumber hidup dan kehidupan bagi kami. Kami juga mohon ampun Tuhan akan segala dosa kami Tuhan. Bila di dalam perjalanan hidup kami banyak menyinggung perasaan baik terhadap istri kami, anak kami maupun yang lainnya Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni akan kesalahan dan dosa kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin.